Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin Nasul Hibat halaman 17 yang minggu lalu makalah yang ke-42, yaitu tentang apa yang disukai oleh Rasulullah, yaitu 3. Pertama, wangi, wanita, dan ketenangan di dalam sholat. Kemudian para sahabat, apa yang disenangi di dunia. Kalau sahabat Abu Bakar, yaitu melihat wajah Rasulullah, menginfakkan hartanya kepada Rasulullah, menjadikan anaknya menjadi istri Rasulullah di bawah kekuasaan Rasulullah. Ketika Umar ditanya apa yang menyebabkan dicintai di dunia ini, apa yang dilakukan Umar? Ungkapannya pertama amar ma'ruf, nahi munkar, dan pakaian yang buruk, pakaian yang biasa aja, padahal beliau ada seorang Amirul Mukminin. Ketika Utsman ditanya apa yang membuat dia cinta dengan dunia, ada 3 hal yang dia sukai. Pertama, mengenyangkan orang yang lapar, memberikan pakaian orang yang tidak punya pakaian, dan selalu membaca Al-Quran. Sedangkan ketika ditanya oleh Ali bin Abi Thalib apa yang membuat cinta dengan dunia, melayani tamu, puasa di waktu yang sangat musim panas, lalu memukul musuh. Nah, itu yang disukai oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, dialog pertanyaan itu didengarkan oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat datang, baina mahum kazalik ijaa Jibril alaihissalam din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mereka ngobrol nih, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, di situ ada Rasulullah. Lalu tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril berkata, "Arsalani Allah tabaraka wa ta'ala lamma sami'a maqalatukum amrakum ya Rasulullah." Allah mengutus saya ketika mendengar ucapan pembicaraan mereka, dan Allah memerintahkan agar Rasulullah menanyai saya, menanyai malaikat Jibril, apa yang engkau cintai jika engkau, hai Jibril, menjadi ahlu dunia, menjadi penduduk dunia. Apa yang kamu cintai, hai Jibril? Ketika ditanya Rasulullah, malaikat Jibril menjawab, in kuntu min ahli dunia, jika aku menjadi penghuni dunia, maka ada beberapa hal yang aku akan melakukannya. Pertama, irsyadud dhallin ila thoriqil mustaqim, memberikan petunjuk orang-orang yang sesat kepada jalan yang lurus. Memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang sesat agar dia menjadi orang yang menyembah Allah. Jangan sampai menyembah setan, patung, berhala. Dia harus menyembah Allah. Inilah cita-cita malaikat Jibril kalau dia menjadi penghuni dunia. Yang kedua, wa mu'anasatul ghuraba al-qanitin ay muti'in lillah ta'ala al-khasin lahu ta'ala, menemani orang-orang yang taat kepada Allah dan orang yang khusyuk. Orang yang sholat, orang yang puasa, ia ingin menemaninya dan ingin apa yang dilakukannya khusyuk karena Allah. Sholatnya khusyuk, zikirnya khusyuk, istighfarnya khusyuk, ibadahnya khusyuk. Itu yang diinginkan oleh malaikat Jibril kalau dia menjadi penghuni dunia. Kemudian yang ketiga yang luar biasa adalah muawanatu ahlil iyal al-mu'sirin al-fuqara, menolong keluarga orang-orang fakir. Jadi menolong orang-orang susah. Ya, jangan sampai orang ini susah, apalagi ketika menghadapi pacaklik. Ya, pajak naik, pekerjaan susah, pengangguran di mana-mana, ya, kemiskinan semakin hari semakin menjadi-jadi, susahnya hidup. Nah, itulah yang dilakukan malaikat Jibril kalau menjadi penghuni dunia, dia akan menolongnya. Luar biasa ya. Lalu waqala Jibril alaihissalam, lalu malaikat Jibril berkata, yuhibbu rabbal izzah jalla jalaluhu min abidi salasa khisalin. Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya 3 hal. 3 hal yang membuat Allah cinta. Bayangin ini. Ya, kalau malaikat Jibril tadi 3, juga
Allah, kata malaikat Jibril, akan mencintai seseorang hamba kalau mempunyai 3 hal ini. Yang pertama, bajul istita'ah ay i'ta'ul qudrati fi taatillah. Orang yang mencurahkan segala kemampuannya, mencurahkan segala kekuasaannya hanya untuk taat kepada Allah, maka Allah cinta kepadanya. Jadi kalau orang yang sungguh-sungguh sholat, sungguh-sungguh ngaji nih, kamu nih, sungguh-sungguh zikir, sungguh-sungguh ibadah. Ketika orang sibuk dengan petasan malam tahun baru, tapi kita sibuk dengan zikir. Orang-orang sibuk dengan bakar ayam, bakar ikan, kita sibuk dengan bakar dosa. Bakar petasan, kita sibuk dengan bakar dosa. Nah, ini Allah cinta nih. Ya, Allah cinta kepada orang yang melakukan itu. Makanya seandainya di dunia ini seluruh manusia malam tahun baru dengan maksiat, dengan mubazir, dengan yang tidak bermanfaat, khawatir ya kiamat akan terjadi kan. Alhamdulillah ada beberapa majelis-majelis mengadakan zikir, muhasabah, pengajian, tablik akbar dalam rangka ngerem itu tuh yang begitu banyaknya. Kita pulang kan ya, kita pulang, Abi baru juga rebahan, tasan, kembang api, dor, Allahu Akbar. Makanya kemarin kita liburin dulu ya tahajud. Tapi alhamdulillah Abi tetap ingin tahajud walaupun berat banget itu karena tidur hanya 3 jam kurang. Beratnya luar biasa, jadi nggak bisa maksain di sini kita libur dulu mulai Rebo kemarin kan. Ya, libur insyaallah minggu depan kita mulai lagi. Ya kan? Beratnya luar biasa itu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah kita masih juga diberikan kemampuan. Nah, kalau kita mengerahkan kemampuan taat, Allah cinta. Yang kedua, kata malaikat Jibril, yang membuat Allah cinta al-buqa'a indan nadamah. Orang yang menangis ketika menyesal, menangis ketika bertaubat. Indan nadamah ay a'la filul ma'asi, yaitu setelah melakukan maksiat dia bertaubat, menyesal dengan sungguh-sungguh menyesal, taubatan nasuha, istighfar, minta ampun kepada Allah, maka Allah cinta itu kepadanya, meneteskan air mata. Bahkan dalam riwayat lain ada 2 air yang bisa memadamkan api neraka jahanam. Pertama, air darahnya para syuhada. Yang kedua, tetesan air mata orang yang bertobat kepada Allah. Orang yang ingat dengan dosa-dosanya, maka itulah tetesan yang bisa api neraka itu padam. Ya, mudah-mudahan Allah berikan itu. Nah, kalau kita melakukan itu maka Allah sangat cinta kepadanya. Yang ketiga, 3 hal yang membuat Allah cinta adalah as-sabru indal faqati. Sabar ketika ada sebuah kebutuhan hajat yang luar biasa, wujudul hajat, adanya hajat, adanya cita-cita, tapi kita menahan sabar dalam mencapai hajat kita itu. Ya, sabar menahan diri ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak. Contoh misalnya kita jadi pedagang lah ya, misalnya contoh sederhana bisnis, punya toko. Pas ketika maghrib azan berkumandang, isya atau zuhur asar, ketika itu banyak tuh pembeli-pembeli. Kira-kira alhamdulillah, kira-kira nih kita melayani pembeli atau kita ajak pembeli ke masjid musola untuk berjamaah sholat? Berat kan sih kan? Tadi kok nggak ada pembeli, ketika waktu azan berkumandang banyak pembeli. Nah, ini gimana nih? Ini nilai cobaan luar biasa. Sabar ketika seperti itu luar biasa. Maka 3 hal ini yang membuat Allah cinta, mencurahkan segala kemampuan untuk taat, nangis ketika menyesal atas dosa, dan sabar ketika punya hajat kebutuhan. Mudah-mudahan 3 hal ini kita bisa lakukan dan kita termasuk hamba Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala.